Halo, selamat siang. Ini sudah siang, tapi baru sarapan. Mulai tadi pagi itu udah ubah kok, ya nggak selesai-selesai. Cuma minum kopi, terus plak-plok ngemploki apa biskuit. Sekarang nih bikin sop tanpa daging. Cuman tadi kaldunya ngambil cakar ayam, terus pakai bergedel, cuman ada bergedelnya. Kontennya kok cuman makan terus ya, nenek-nenek ini habis apa ya. Mau bikin konten ngepel nggak bisa sama cerita, mau bikin konten masaknya ya itu aja. Tapi kadang bikin kue kering nih, saya juga kepengen ini, mau bikin kue kering pakai almond sama wijen, tapi adonannya kayak kastengels, cuman atasnya aja kasih almond sama wijen. Lumayan, kemarin aku juga dapat 2 toples yang segini ini, 2 toples kastengels, tapi ya kastengels apa ya, balabal lah, asal bisa dimplok rasa keju. Tak kirim buat anaknya jauh, kangen, nggak bisa ketemu. Ya sudah, Rombo kangen ngirim kue. Ini yang satu malah belum tak kirimi ya. Anaknya nggak cuma satu, ponakannya juga banyak. Tapi ngerjain rumah itu dari pagi aja nggak bisa semua, bentar-bentar berhenti. Keluarga badan enak, kalau badan sakit itu mau bikin makanan sendiri aja tuh. Tapi disyukuri. Yang penting bersyukur dan bersyukur. Kadang-kadang itu yang namanya nenek sendiri, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelok ke di rumah. Jadi kadang-kadang kalau udah pegang HP gitu ya sok-sok ketemu sana cerita, ketemu sini cerita, aduh makan waktu itu. Tapi gimana lagi, hidupnya senengnya ya ketemu temen. Apalagi kalau temennya banyak sekali, WA-nya nanti jawab satu-satu, belum tentu 1 jam bisa selesai. Kebanyakan di depan HP ya terkontaminasi layar, apa ya namanya, radiasi ya. Mata udah capek, terus tahu-tahu bruwet bruwet, gak bisa lihat apa-apa. Cuman kemauan ini kan masih semangat hidup. Kadang-kadang yang low kroning, aduh kok badan ini semua kok jadi ya udah tua sakit, padahal ya olahraga iya, ngerjain apa-apa iya. Tapi kalau udah capek sakit semua. Ke rumah sakit, lewat BPJS mesti diukur tensi, diukur
Ya kalau kita minum obatnya rutin ya tensinya stabil. Obat habis ngecek ya cuman minta obat gitu. Padahal aduh bolak-baliknya itu saya kan jauh. Mau ke vaskes pertama jauh. Vaskes pertama pulang balik paling 100.000. Padahal nanti nggak cuman sekali selesai loh itu. Vaskes pertama, nanti dari rujukan itu ke vaskes kedua. Nanti habis itu baru kalau ada masalah vaskes ketiga. Prosesnya nggak cuma sehari 2 hari. Jadi kadang-kadang pakai proses gitu. Kalau sekarang itu bisa 3 hari itu dalam keadaan sakitnya nggak sakit yang betul-betul harus cepet-cepet teratasi ya. Kalau cepet-cepet teratasi apa ya mendingan waduh bayar dulu ke UGD apa ke Panti Rapih apa. Panti Rapih bagus sekali. Begitu datang langsung di itu. Kadang-kadang itu di tempat lain pakai nunggu pakai. Saya udah berapa kali rumah sakit besar-besar itu. Bethesda juga bagus. Sini yang deket sebetulnya Harjo Lukito itu juga bagus, cuman kadang-kadang dokternya kayak dokter terbang. Pasiennya banyak banget. Tuhan, kami bersyukur hari ini aku makan berkedel, bikin sendiri. Besok tak siapin kalau HP-nya sudah agak lumayan. Aku dijanjiin sama anakku, nanti Desember mah Natalan tak beliin HP baru ya. Berbunga-bunga. Sip. Soalnya mama kan seneng bikin video. Nah, nanti tak beliin yang kameranya kalau buat bikin video bisa bagus. Belum dibeliin saya udah seneng banget. Belum dibeliin. Karena berarti anak itu juga perhatian. Aku ya pengharapannya anak perhatian. Cuman dulu tuh waktu masih sendiri, anak-anak belum pada menikah, perhatian kan ya apa-apa mamanya mau pergi kemana aja telepon dulu, mah aku doain ya mau tugas kemana. Sekarang punya istri punya anak, nah mamanya agak terkesampingkan, tapi ya wes aku bersyukur gak apa-apa, merasa terkesampingkan aku. Untung hidupku itu kuserahkan kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, aku kadang-kadang mikir, ya aku orang Katolik, kalau seandainya dulu anakku jadi pastor apa-apa gitu, wah malah itu kan pengabdiannya untuk masyarakat yang belum tentu pulangnya kapan. Itu tambah mungkin nggak ketemu anaknya, harus total kita juga ikut berserah kepada Tuhan. Kalau masih dipertemukan sama anak-anak, puji Tuhan, masih bisa bersenang-senang, puji Tuhan. Tetapi kami hanya mengharap, saya mengharap aja, mudah-mudahan masih bisa ketemu anak, ketemu cucu, pada ngumpul, wah saudara dari anaknya si A, saudara dari anaknya si B, kumpul satu rumah, tidurnya juga cuma seadanya gitu, tapi seneng dalam kebersamaan dan dalam kekurangan. Itu kalau orang tua gitu, tapi kadang-kadang anak sekarang yang pikirannya udah modern, datang ngunjungin ibunya juga malah
ibunya dibawa, ayo ke hotel nanti ndak repot di rumah. Ya memang benar, di rumah itu jadi repot, jadi ini, tapi lebih seneng di rumah sendiri daripada di hotel. Tapi kalau anak sekarang ya maunya pengennya malah di hotel-hotel, kalau bisa hidup aja kayak di hotel. Udah ada yang ini apa, ngelayani, makan tinggal bayar, karena mereka anak sekarang itu gajinya banyak, cukup bisa untuk itu tadi, nginep di hotel dengan cuman apa ya, ya semua tersedia, tempatnya bersih. Orang tua zaman dulu kadang-kadang malah eman-eman, apa-apa kok eman-eman, karena dulu lebih menderita waktu kecilnya. Aduh, mau masak aja pakai kayu, pakai batu bata, terus ditiup-tiup itu nyalain apinya. Nanti kalau udah mau buat mandi apa mau buat godok air itu loh, godok air buat mandi, buat minum. Nanti habis itu buat masak nasi. Bangunnya udah harus pagi, jam 4:30 pagi udah harus bangun. Nanti kalau misalnya nggak bisa bangun, nggak sarapan, zaman saya kelas 1 SR bukan SD, itu dikasih sama ibuku, mendingan dikasih walaupun cuma sampai jam 10, berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri, dikasih uang 1 ketip sama 5 sen, jadinya 15 sen. 1 ketip itu 5 senan 2, itu 1 ketip. 1 ketip 5 sen. Itu nanti buat beli apa coba? Zaman dulu kan masih apa ya? Enggak kayak sekarang, orang jualan itu ya jualan tradisional yang zaman dulu. Jadi beli kupat tuh udah dari zaman dulu ada. Beli kupatnya itu dapat 2, peyek gerehnya 2, itu untuk sarapan pagi loh. Lah kalau anak sekarang dikasih telur 1 aja mungkin udah kadang-kadang nggak mau. Udah makannya juga sekarang itu udah ya kalau burger, terus kalau misalnya pagi ya apa, pakai telur dibikin omelet apa dibikin apa. Saya 70 tahun yang lalu belum ada apa-apa, Indonesia baru merdeka awal, masih melarat. Nah sekarang itu Indonesia itu jane wis agak enak, kaya. Padahal di sini itu aku kadang-kadang lihat di YouTube ya, itu ditemukan itu yang namanya Sumatera itu ternyata gunung-gunung itu juga banyak emasnya. Mereka masih ada yang menambang secara tradisional gitu, dapat emas, dapat apa, dapat batu apa ya, berlian atau batu yang harganya mahal, itu masih ada. Cuman dulu ya bodoh-bodoh, sekarang udah pada tambah pinter, tambah ini. Jadi saya ngalami zaman saya itu dulu orangnya masih bodoh banget, sekarang pada pinter, sekarang presidennya tambah pinter. Oke, wah Indonesia maju, seluruh dunia sekarang melihat Indonesia maju. Sip. Pak Jokowi ini ya, baru tahu aku. Kalau dibandingkan dari presiden pertama dulu, hebat itu. Udah memerdekakan diri, mengajak merdeka. Tapi waktu itu negaranya saya melarat banget. Aduh, jadi ya kesian. Makan lagi. Belum selesai sudah ngoceh. Nggak apa-apa ya. Soalnya ya pengennya cuma cerita zaman dulu. Kalau anak sekarang nggak pada ngalami zaman dulu. Kalau nggak ada yang cerita kayak nenek ini, nggak ada tahu. Tapi kadang-kadang memang nggak mau tahu, peduli amat. Kalau bisa nggak usah ikut campur. Nih, sekarang kehidupanku bagus. Aku mimpinya mimpi yang indah. Nggak kayak mamah zaman dulu.
Aduh, puji Tuhan, terima kasih anakku pada pinter sekarang. Jadi orang yang nggak pinter kayaknya Kak, nggak dianggap itu aku yang kadang-kadang ya sakit dan nangis. Nangis ini nenek ini. Tapi ya sudahlah, untung peganganku cuman yang kuasa alam semesta. Semoga masih memberkatiku, memberkati kalian semua yang pada mimpi, punya mimpi indah. Pengen pada punya kerajaan di dunia. Semoga ceritaku, cerewetku tidak membuat orang tersinggung. Aku mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah laku, apa dibilang salah tingkah ya boleh, terserah orang mau bilang apa tentang saya. Yang penting saya berusaha untuk tetap sehat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon didoakan nenek sehat terus sampai nggak tahu kapan nanti umurnya sampai kapan. Karena yang umur 90 masih ada juga. Saya juga nggak tahu, tapi kalau bisa umur saya itu seandainya sampai tua pun saya masih bisa beraktivitas supaya jangan merepotkan anak cucu dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Saya mau melanjutkan makan pagi tapi sudah siang. Terima kasih sekali, selamat beraktivitas. Besok sudah weekend, kita siap-siap untuk weekend ya. Terima kasih, dadah, selamat siang.